Ini kita akan langsung menuju ke salah satu atau warga lain yang memang ini membutuhkan bantuan segera untuk dievakuasi informasinya. Ya, oke Bapak Suwarno Kita ya. akan mencoba langsung ke lokasi. Tinggal airnya segitu kan kemarin ya? Iya, segitu. Nah itu Bekas-bekas airnya. bekas-bekas air. Ini ya, ini ya. Evakuasi. Ini. Yang membutuhkan segera bantuan, kita akan mencoba untuk berbincang. Sudah? Nah, sekarang saya akan naik. Oke. Oke. Ibu bisa di sini. Ini saya tasnya saya inggirkan. Nah. Bapak ada bantal nggak di dalam Pak? Hah? Bantalnya Bapak. Masih kering. Cukup? Ada lagi? Nah, ini adalah salah satu warga yang baru saja dievakuasi oleh tim BPBD Kota Tangerang. Ini, permisi Ibu, ini dengan Ibu siapa namanya? Lindia. Ibu Lindia. Ibu Lindia sudah di rumah ini sejak kapan Bu? Dari hari Rabu? Enggak, ya. Ini akhirnya memutuskan mengungsi, kenapa Bu? Karena mungkin kita terus-terus masuk air dari kemarin sampai segini, jadi kondisi drop kali. Karena anak saya juga mau ngirim vitamin nggak bisa, udah di CI2. Oke. Jadi balik lagi, Jadi kan telat makan, kerendam terus. Jadi Ibu berada di rumah sejak hari Rabu lalu itu terendam air posisinya Bu? Kita di atas. Oke. Nah, cuma di saat kita air datang, kan kita sama suami kan terus menyelamatkan yang bisa kita selamatkan gitu. Nah, tapi terus air demikian cepat itu sampai nggak keburu keteter gitu, sampai pakaian kantor yang di lemari yang sudah sangat tinggi gitu, itu basah semua. Untuk bantuan yang diperlukan sekarang apa aja sih Bu? Mungkin obat-obatan ya Bu, vitamin ya, gitu ya. Karena untuk makanan gitu kita udah pengalaman di sini kan udah tahu lah apa yang kita mesti persiapkan gitu. Ya beras, bahan-bahan makanan. Nah ini kita akan ada tambahan air lagi. amin Bu. Nah ini kita akan langsung menuju ke lokasi pengungsian nanti untuk memberikan bantuan medis kepada salah seorang warga yang memang saat ini membutuhkan bantuan medis dari tim BPBD Kota Tangerang. Ya, hasil penelusuran kami tadi memang bisa dikabarkan bahwa ada satu orang yang tadi sudah berhasil dievakuasi, saat ini berada di lokasi pengungsian. Tadi kami juga menemukan fakta-fakta lainnya, masih banyak warga atau masyarakat yang memilih untuk bertahan di rumah mereka dengan berbagai alasan seperti ada faktor kenyamanan, tidak ingin untuk dievakuasi, dan lain sebagainya. Pihak dari BPBD Kota Tangerang dan petugas setempat ini tetap menghimbau bagi masyarakat yang masih menempati rumah mereka untuk segera mengungsi di beberapa lokasi pengungsian yang sudah disediakan. Ini ada sekitar 2 lokasi pengungsian yang jaraknya ini sekitar 800 meter dari tempat saya berdiri saat ini. Dan kami akan menemukan fakta-fakta berikutnya, ikuti penelusuran kami. Nah ini saat ini pemirsa saya sudah bersama dengan Kepala Basarnas yaitu Bapak Bagus Puruhito. Nah kita akan coba memantau pemirsa bagaimana kemudian ketinggian air di daerah Ciledug Indah 2 tempat saya berdiri saat ini bersama dengan Kepala Basarnas. Pak Bagus, Ya. Bisa sambil jalan mungkin Pak sedikit. Ini untuk ketinggian airnya ini, kalau informasi yang Anda dapatkan, kok kemarin kan sempat 2 meter ya Pak ya? Iya, Kalau sekarang ini memang sudah menurun atau seperti apa Pak? Informasi laporan dari SMC dari SARS Manajemen
coordination yang ada di Jakarta. Ya. Bahwa air sudah mulai surut. Ya. Namun saya malam ini ke sini untuk memastikan bahwa mereka harus tetap melaksanakan pengawasan patroli. Siapa tahu yang belum terevakuasi atau yang tadinya tidak mau terevakuasi akhirnya menjadi mau, itu harus menjadi atensi kita untuk kita ambil. Nah ini masih banyak juga ya Pak ya, bertahan di lantai 2 ya Pak ya. Pak, tapi sebetulnya begini. Bangun sih Bu, Eva. Pak, tapi memang ini artinya warga-warga atau masyarakat yang masih berada di sini nih memang dihimbau untuk tidak tinggal di sini begitu ya Pak ya, untuk segera mengungsi ya. Dari saya begitu. Nah, tadi saya mendapatkan informasi dari pihak Kepala Basarnas mengatakan bahwa dampak dari adanya banjir di wilayah sini, ini ada sekitar 93 kepala keluarga yang terdampak banjir. Dan proses evakuasi yang dilakukan oleh tim Basarnas masih terus dilakukan karena melihat memang kalau dapat Anda lihat, ini masih ada beberapa dari warga yang memilih untuk tinggal di rumah mereka. Ini kebanyakan memilih berada di lantai 2 rumah mereka. Nah ini kemudian Kepala Basarnas tadi menghimbau untuk masyarakat yang masih bertahan untuk segera ke lokasi pengungsian yang memang ini sudah disediakan oleh Kepala Basarnas. Ini ada sekitar 2 lokasi pengungsian yang lokasinya ini hanya berjarak sekitar 800 meter dari tempat saya berdiri saat ini. Mobil ya Allah. Ya, Perum Pondok Gede Permai ini menjadi salah satu lokasi terdampak banjir yang terparah dan juga kemudian ini videonya viral di media sosial. Kenapa paling parah? Karena ketinggian airnya kemarin ini mencapai 2 hingga 3 meter dan juga kalau kita melihat video yang beredar di media sosial memperlihatkan adanya dampak dari banjir seperti beberapa mobil atau kendaraan yang kemudian terguling dan juga saling bertumpukan. Ini kemudian Anda bisa membayangkan bagaimana kemudian derasnya atau besarnya banjir yang melanda kawasan ini. Nah saat ini saya akan mencoba untuk melihat bagaimana kemudian kondisi di dalam sana pasca terjadinya banjir. Sampai atap lantai 2? Tinggi banget itu. Yuk. Ayo direk. Aduh.